Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good morning everyone. Good Good morning. morning, ma'am. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah, good. Good. All right. Okay. Thank you. I'm good also. Thank you for asking. All right. So in today's sessions, we're going to go on with our discussion. So we discussed about lesson timeline and also a bit about instructional video. So today we're going to discuss about the result of your video that you have already created. And then we also would like to discuss about your lesson timeline. If there are any groups want to share your lesson timeline, that's good. Okay, so first of all, before you present your video, I would like to discuss two things with you. For the first one, the first question would be, do you still remember what are the aspects that we need to take into concern when we are going to create a video, instructional video? Do you still remember what are several aspects that we need to take into considerations? Learning goals. Yes, ma'am. Good. Audio creation. Right? We have learning goals. First of all, we need to take into account the learning goal. And then the second one, it can be durations. Okay. If it is too long, then students will get bored. And then what else? Spelling and grammar. Spelling and grammar, especially when we talk about instructional video, especially for language learning. So it is important for teachers to pay attention on spelling and also grammar. And then what next? Duration. Durations. We have also mentioned durations. Next, what are the things? Visual. Visual, yeah, that's the visual. So if it is language learning, if it is for kindergarten students, it should be colorful and using easy vocabulary or friendly vocabulary. And then what else? Audio, ma'am. Audio, right? Visual and also audio. So that's the important part in creating the video. So you need to remember, what you need to remember is that us designing the lesson timeline, video also need to pay attention on tasks before apps, yeah. So then learning goals before the apps. Jadi yang paling utama adalah tasknya dulu atau kontennya dulu daripada si apps-nya, gitu ya. So the next questions, why do you think do teachers need to create an instructional video themselves? Why do teachers need to create an instructional video themselves? What is significant there? Kenapa kok penting seorang guru membuat video pembelajaran itu dilakukan sendiri? Kenapa? What might be the reasons? Anyone? Karena mungkin guru lebih mengetahui kemampuan siswanya. Jadi kalau guru membuat video sendiri atau materinya sendiri, mungkin siswa dapat lebih mudah untuk memahaminya. Exactly, that's what we are going to discuss, that if teachers create themselves the instructional video, so teachers can adjust to the learner's need, bisa menyesuaikan kebutuhan siswanya. Begitu ya.
Atau mungkin ada tambahan lain? Mungkin kalau ada tambahan, itu yang utama ya, kenapa perlunya guru membuat instructional video secara mandiri, karena harus menyesuaikan dengan, si guru bisa menyesuaikan dengan learning needs-nya si siswanya. Kalau dari YouTube itu bisa jadi lebih bagus, tapi mungkin kontennya belum sesuai, bisa begitu. Atau kalau dikira sudah sesuai, itu bagus. Kalau menemukan yang sesuai, itu bagus. Tapi kadang sendiri, as I experience myself, finding a video that is suitable for our students is quietly difficult. So it is timely, agak lama mencarinya, kadang tidak sesuai, apalagi kalau pembelajaran bahasa Inggris utamanya tidak sesuai dengan, pertama mungkin konten ya, tidak sesuai dengan learner needs. Kedua, culture, kadang culture-nya video-video yang ada tuh sorry to say, mungkin ada beberapa baju yang terbuka dan sebagainya, itu agaknya kurang sesuai dengan konteks kita. Itu ya, itu kenapa teachers need to create an instructional video themselves. So the next questions, why do teachers need to provide video as instructional media for online learning class? Why do you think teachers need to provide video as instructional media for especially online learning? To represent the teacher itself, maybe to represent. All right, to represent the teachers, him or herself. Yeah, all right. Okay. Next answer. So this is discussion. There is no wrong or right answers. We discuss. Maybe for the first exposure. All right, exposure. All right. For giving exposure, giving students exposure. What else? Kira-kira apa? Audiovisual content is more easy to understand, maybe. Okay, it might be easier for students to understand from video. Is that your point, Rankin Binar? Yes, ma'am. All right, thank you. Next. Apa kira-kira? Saya kira selama pembelajaran online Anda juga dikombinasi begitu ya sistem pembelajarannya, so tidak selalu teachers tapi ada video begitu. Kira-kira kenapa? Yes. Silakan. Siapa nih? Saya tidak membosankan meeting. Okay. To elicit the boredom, that students have gitu ya. Right. Okay, it can be. So the possible reasons for this is that learning motivations. There are a number of research revealing that motivations is what behind the video creations. Jadi salah satu faktor kenapa dalam online learning perlu diberikan video, karena bisa memberikan motivasi siswa. Karena online learning itu agak stuck ya, agak stuck karena tidak ada interaksi langsung atau minimum direct interactions between students and teachers, and then video will be attractive source for students. Jadi satu kata kunci adalah motivasi. Kemudian yang kedua adalah effectiveness, efektivitas, karena video, as Iftikhar said, it can be a representations of teachers themselves. So bisa jadi efektif karena mungkin tidak bisa direct interactions karena dibatasi oleh mungkin kuota Zoom atau dan sebagainya, sehingga video dianggap efektif untuk hal ini. Lalu the next possible reason, it could be that in online learning, teachers are not the only source of learning.
Karena dalam setting online learning, teacher tidak lagi menjadi main source. Begitu ya. Jadi teacher hanya sebagai facilitator, director. Jadi not the only source. Okay, so that's the 3 possible answer for the question why teachers need to provide video as instructional media in online learning. Okay, so that's all as introductory material. So the next one, I would like to ask you, how was your video creations? Is there any challenges that you found? What might be the challenges that you found during your video creation? Anyone? Ada yang mau share? So it is sharing. You can share your problems or your challenges. Silakan. Tidak ada. So far so good. Enggak, ma'am. Enggak. Okay. Okay, Tari. Yes. I would like to hear from you. Mungkin itu ya, ma'am. Challenge-nya itu ngeditnya. Go on. Ya, karena ada 2 orang, jadi mungkin menurut si A ini bagus, tapi ternyata si B-nya kurang deh. Alright. Gitu. Okay. Ya, Lalu? mungkin itu semua ngeditnya gitu aja. 2 perspektif. Lalu ada lagi? Sudah. Okay. That's from Mbak Tari's group. Okay. The next group. Did you find any challenges? Yes, ma'am. Yes, siapa? Rifka, yes? Yes, so what were the challenges, Mbak Rifka? Mungkin karena belum pernah pakai Powtoon ya, ma'am. Kayak untuk ngedit di awal tuh kayak masih bingung gitu loh. Untuk kayak fungsi fitur-fiturnya itu. Gitu sih, ma'am. Right, okay. So that's the common idea, I think, yeah. Right. So kita kumpulkan dulu sharing dari teman-teman. Silakan, ada lagi? Kelompoknya Mbak Desi gimana? Was it good? Desi Wulandari. Sama kayak Mbak Rifka. Masih mempelajari fiturnya ya? Jadi Powtoon batas waktunya kan free-nya 7 hari, tapi ada template yang memang dikasih batas waktu kayak 3 hari gitu. Dan saya salahnya pakai waktu yang 3 hari, batasnya sehari lagi. Right. So Dan then, harusnya ngulangi gitu ya. Oke, nggak apa-apa, agar semakin mahir begitu ya. Right. Oke. Jadi usahakan sebelum bukan 14 hari ya trialnya? Bukan. Jadi di Powtoon itu ada yang free-nya itu, template yang free itu ada yang memang free dan ada yang pakai tenggat waktu gitu 3 hari. Dan saya udah coba login 3 hari yang lalu dan batas waktunya sisa sehari lagi dan itu belum ngajar. Nanti takutnya nggak bisa kebuka. Jadi harus ngulang. Itu bisa di download. Jadi waktu membuatnya usahakan masih dalam waktu time frame itu sehingga bisa di-download lalu nanti bisa digunakan untuk mengajar. Oh iya, ma'am. Tadi malam saya sudah coba download terus upload ke YouTube, berarti itunya pakai link YouTube ya? Pakai link YouTube. Atau kalau nggak mau YouTube, pakai Drive juga nggak apa. Jadi dimasukkan di Drive Anda. Kan biasanya ada teman-teman yang malu untuk di setting public. Atau bisa di YouTube di settingnya privat kalau memang tidak mau di-share di halayak umum ya. Berarti nanti kalau di lesson timeline-nya, berarti kalau saya up ke Google Drive, berarti itunya pakai Google Drive ya? Nggak apa-apa. Oke, linknya Google Drive. Oke. Makasih, ma'am. Right, good. Berarti kan bisa di-download ya. Jadi usahakan waktu membuatnya itu dalam time frame itu misalkan ada limitation seperti Mbak Desi tadi 3 hari atau 7 hari, usahakan membuatnya dalam rentang waktu itu sehingga nanti waktu di-download sudah walaupun sudah expired, Anda sudah dapatkan videonya karena memang semua yang kita pakai itu berbayar, even itu Padlet,
itu terbatas juga. Quizzes, Kahoot itu juga semuanya berbayar karena orang yang membuat itu kan maunya memang yaitu bentuk dari apa? Startup atau apa bahasanya itu. Ya, kita menggunakan tapi dalam waktu terbatas karena nggak mau ambil yang premium gitu. Oke, silakan. Yang lain? Nice sharing. Thank you Mbak Desi. Mem. Siapa ini? Rifka ya? Rifka ya. Kalau misalnya nggak di-download gitu, Mem, kayak nggak ditaruh di YouTube, kayak misalnya ya udah kasih link dari video pautunya aja gitu, gimana, nggak apa-apa kah? Nanti ya expired gitu. Kalau expired nggak bisa digunakan gitu, untuk ngajar. Oh, oke, baik. Kalau Makasih, expired Mem. berarti kan tidak bisa digunakan. Kalau nggak digunakan kan berarti sia-sia yang dikerjakan gitu. Atau mungkin kalau kesulitan di Pautun atau ada yang pakai XP? XP mirip-mirip sepertinya seperti Pautun. Atau mau pakai Canva seperti yang agak mudah dioperasikan ya. Ada yang pakai Canva selain pakai Pautun ada? Kelompok saya sama Syafira pakai Canva, Mem. Gimana? Mungkin Pera mau jawab. Tuh kayaknya kalau cewek-cewek ini rebutan pakai elemen yang mana gitu kalau pakai Canva. Oke. Udah. Mbak Tari pakai Canva. Ada lagi teman yang lain? Iftikhar pakai apa kelompoknya? Pakai Canva, tapi baru sebatas desain. Gimana? Pakai Canva tapi baru sebatas desain gitu. Boleh saya kirim ya, Mem, di chat box. Enggak apa, dipresentasikan. So, kita sudah sharing, kita kumpulkan dulu sharingnya. Setelah Iftikhar, ada yang mau sharing dulu? Setelah ini kita presentasi. Ada yang mau presentasi, silakan. Zarfan, gimana kelompok Zarfan? Kemarin kendalanya masih di bagian ini, Mem. Ada yang dirubah sedikit gitu. Kontennya? Di bagian, iya. Karena kemarin penggunaan grammar terus akhirnya diganti ke recontext kalau tidak salah. Jadi menurut kita yang kita sendiri tidak kebingungan untuk mengajar gitu kan. Karena kalau menurut kelompok kami grammar itu kalau tidak benar-benar diteliti juga takutnya nanti malah membingungkan yang lainnya gitu kan. Oke, jadi memang pertama konsep dulu ya. Jadi sebelum Anda membuat dalam aplikasi seperti Pautun atau Canva dan XP, konsepnya dari Anda dulu harus dimatangkan sehingga waktu mengerjakan itu tidak banyak revisi. Jadi drafting dulu kalau orang mau drama itu ada skripnya dulu begitu. Kalau sudah oke, sudah matang baru dituangkan. Nanti kalau enggak gitu langsung dituangkan bisa jadi ini terlalu banyak revisi di situnya. Kayak gitu ya. Oke. Jadi ada juga merasakan, so I experience myself membuat video hanya 3 detik saja ternyata ngeditnya Masya Allah luar biasa. Oke. Right. Saya kira cukup untuk sharingnya. Ada sekarang yang ingin mempresentasikan hasil dari karyanya? Iftikhar, do you want to share yours? Ada yang mau? Silakan. Punya Mas Iftikhar ini belum dimasukkan di link. Kalau belum dimasukkan di link akan downloadnya berat. Nanti laptopnya penuh dengan downloadan video. Jadi yang dikirim di submission link yang pekan kemarin, meeting ketiga, nanti teman-teman linknya saja ya, tidak perlu videonya. Karena downloadnya itu berat banget. Terus ada berapa mahasiswa itu akan penuh nanti drive-nya. Oke, silakan. Ada yang mau sharing? Belum selesai, ada yang belum masih pada belum selesai berarti ini? Bagaimana? Saya sudah, Mem, tapi agak terkendala share screen. Share screen, multiple participants. Sudah saya set? Enggak, Mem, sinyalnya kita. Nge-lag, Mem. Ini belum di-upload di Drive? Belum, karena belum jadi, Mem. Belum. Masih kayak kasaran gitu sih. Masih raw ya. Ada yang sudah versi
Iftihar, can you please share yours? Belum diupload dan belum jadi, memang baru sebatas drafting. Nggak apa-apa. Sudah saya kirim ke chat. Yang video input konten PDF. Ya, ini downloadnya 4,27 MB ya. Ini downloadnya juga agak berat. Bentar, mungkin. Oh, ini PDF gitu. Ini pakai apa? Canva. Canva. Ini PDF-nya ya berarti ya? Versi videonya enggak ada, Mas Iftihar? Belum. Masih sebatas drafting. Konsep masih Dari gambarnya udah oke sih. Ini berarti masih PPT-nya begitu kah, Mas Iftihar? Tapi belum dituangkan dalam Canva. Di Finet. Gimana? Kurang lebih seperti itu. Jadi baru draft awal buat konsep video. Oke. Ada yang lain? Masih belum jadi. Prabowo? Maybe I can try. Yes. Okay, yes. You can share yours. Maybe it's a bit rough, but I will try to share it. No problem. What application did you use, Prabowo? I'm actually in pair with Zarfan, so I use Canva. Can you see the screenshot? Clear. Yes. Okay. Some of the text are getting covered by the animation. I just realized that. Oke, elemennya terlalu besar yang pinggir-pinggirnya tadi ya. Yes. Okay. Bagus ya? What do you think, guys? Menurut saya sudah bagus ini, Mas Prabowo. Hanya beberapa spelling, misalkan don itu kalau pakai disingkat berarti harus ada apostrofi atas, terus misalkan spellingnya mungkin agak diteliti lagi. Ini durasinya berapa, Mas Prabowo? 2 menit 25 detik, Ma'am. Udah cukup. Tadi udah ada time pace-nya ya, berarti kalau ada teksnya banyak, Anda
ngasih waktunya agak lama begitu ya. Jadi antar slide itu tidak sama. Terus tadi elementsnya misalkan di pinggir-pinggir ini mungkin agak dikecilkan kalau ada teksnya tadi ada yang tertutup. Iya, tadi Lalu tertutup bagian bawahnya. overall that's good. Tapi mungkin agak disimplify di bagian ini, Mas. Language features-nya. Tadi sudah bagus, yang saya suka tadi Anda memberikan contoh bahwa prosedur, nah ini, setahu saya di biasanya di pelajaran-pelajaran SMA itu hanya ada 3 area atau language bukan. Jadi struktur teksnya ya, ada goals. Jadi judul itu disebut dengan goals, lalu ingredients atau materials, kemudian ini steps gitu. Oke. Lalu language features-nya yang digunakan adalah simple present, misalkan memang yang digunakan simple present, lalu ada ini sebelumnya yang tadi Mas, first, second, next itu disebut apa? Ada sebutannya apa itu? Disebut transitional signals atau disebutnya coordinating conjunctions atau apa? Itu. Jadi ada bab tentang language features. Jadi fiturnya di procedure text itu apa saja sih? Oh, menggunakan present tense, oh menggunakan transitional signal. Setahu saya namanya transitional signal, nanti coba dicek. Lalu peel, cut, add, turn, pour, itu apa? Use of verbs. Action verbs gitu ya. Action verbs, dia menggunakan bukan action verbs, sorry, imperatif. Imperative verbs. Thank you Iftihar. Imperative verbs. Kata perintah ya. Coba nanti dicek. Jadi itu saja sih menurut saya tambahannya. Overall that's good. Thank you Prabowo. Okay, I will stop sharing. Okay. Actually, yes, my problem in animating in video is the difficultness of picking the right material to display on the video. Yeah, that's understandable. Bisa dipahami ya. Karena lagi-lagi mulainya dari drafting dulu sebelum menuangkan ke konten sehingga tahu apa-apa yang didahulukan. Misalkan tadi Anda orange juice, misalkan apakah picture-nya aja atau sama teksnya juga, misalkan gitu ya. Yes. Okay. Thank you, Prabowo and Zarfan ya. Alright. Mungkin lebih fleksibel ya pakai Canva ya. Kalau fiturnya di-explain sama Powtoon agak sulit, mungkin bisa pakai Canva. Ada lagi selain Mas Prabowo dan Zarfan? Syafira. Vera dan Tari boleh kan? Silakan. Tapi minta tolong share screen sama Zarfan. Tolong Om. Zarfan ini help desk. Silakan Zarfan. Bisa Zarfan? Oke. Masih hitam? Sudah di-play belum, Zarfan? Sudah, Mem. It turns black. Oh, betul. Masih hitam. Di sini tulisannya your screen sharing is paused, Mem. Mungkin di restart lagi. Di stop lalu di share screen lagi. Oh, tetap, Mem. Tetap pause. Iya. Oke.
Atau mungkin pakai link atau pakai apa, Mbak Safira? Pakai Video. Link, Ma'am, tapi link Canva. Mungkin saya share di sini aja kali ya, linknya. Coba. Bisa saya play nggak? Ada lagi setelah Mbak Safira? Mungkin bisa disiapkan. Kelompok saya, Ma'am. Siapa, Rifka? Oke. Iya. Oke, coba saya share ya. Bisa ini. Sebentar, banyak yang terbuka. Mulai ya. Oke, Ma'am. Sudah selesai, Kak ini? Sudah? Ya udah. Oke. Bagus, sudah bagus. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah, ini kalau mau main lagi berarti rewatch ya? Iya, Ma'am. Oke. Coba recount text. Ini materinya tentang recount text. Mungkin ini yang si grammar ini bisa diintegrasikan sama language features. Jadi ada 3, nanti disebutkan di sini, we will learn about examples of recount text, generic structure, sama language features gitu saja. Jadi grammar ada di dalam si language features-nya. Oke, selanjutnya. Nah ini mungkin bisa dirapikan ya, atau si coklatnya ini diganti yang mungkin agak gimana? You know better than me. Lalu make sure spellingnya lalu ininya dirapikan karena dia berbentuk paragraf ya, agak banyak begitu sentence-nya. Lalu
Atau ini dijadikan satu paragraf begitu atau bagaimana? Atau jam satu-satu? Kan kalau bisa ini di first-nya di sini, second-nya di sini berarti, third. Atau mau dibuat 1 sentence, 2 sentence gitu? Nanti kita rapikan aja. Oke. Lalu make sure seperti kata I begitu, I kan harusnya capital. Hal-hal begitu bisa diteliti lagi. I'm sure ini sudah ya. Spelling sama I have ever had itu berarti I-nya tetap capital ya. Itu bagus ini teksnya. Ambil dari internet ya? Apa atau nulis sendiri? Gak apa-apa kalau ambil dari internet. Ini itu sih sebenarnya materi buat micro teaching kemarin di semester sebelumnya. Oke. Oke, ini generic structure-nya bagus, sudah orientations, event, sama reorientations. Nah ini bagus ini, secara visual kan enak ya dilihat. I had a terrible day last Monday. M-nya tetap harus besar ya. The first day I entered school after a long holiday. Nah ini mungkin juga first I woke up. Sudah bagus sih, nggak apa-apa. Lagi-lagi spellingnya ya. Besar, kecil, kapital itu. Right? Events, lalu reorientations. Finally, F-nya besar, awal kalimat. Terus have ininya, I-nya juga. Lalu titiknya satu aja. Ya. Reorientation. Nah, sama. Grammarnya tadi di sini ya, anunya berhenti ya? Musiknya. Karena memang belum ya. Ini ada I-nya enggak? Atau langsung had a terrible day last Monday, M-nya juga kapital. Karena akan dilihat dilihat oleh siswa, jadi spelling itu penting. Spelling penting. Oke. Overall that's good. There are several things to improve. Visual, spelling, udah itu aja. Oke. Ma'am. Good. Silakan sekarang Mbak siapa? Mbak Rifka Nida. Maaf Mem, kalau misalnya share screen itu jaringannya nggak bisa sih Mem. Nggak apa-apa. Jadinya kirim Saya share link di chat link box. sudah. Oke. Sudah Mem. Pautun. Saya coba dulu. Oke, sebentar. Bisa kok. Ini ya. Ini bisa dimaximize. Alright. Let's go. Oke, created using Powtoon gitu. Bagus Mbak Nida, yang perlu diimprove mungkin yang terakhir itu ya, yang terlalu banyak sentence. What do you think? Yang ini ya? Mungkin generic structure ya Mem ya.
layoutnya mungkin agak atau dijadikan 2 slide atau 2 tampilan juga nggak apa-apa sih kalau memang banyak. Gini, what are the generic structure of narrative text? Di ini aja Mbak, orientations itu intinya apa gitu aja. Complication intinya apa. Jadi you don't have to detail everything. Kan nanti waktu di Zoom kan ada. Begitu, Mem. Kenapa? Tapi sebelumnya maunya begitu. Kita niatnya mau record suara kan, Mem. Nah, jadi ternyata suaranya nggak bisa masuk ke Powtoon-nya. Penjelasan yang mau di record itu kita masukin ke sini. Jadi saran saya untuk yang bagian ini ya, bagian yang lain udah bagus, frase atau kata gitu saja ya. Yang ini kayaknya untuk video terlalu terlalu lama gitu untuk orang baca kan nggak mungkin juga, sulit gitu. Jadi langsung aja diambil misalkan orientation intinya apa, kedua complications apa, resolutions apa gitu. Terus ada berapa? 4 apa 3? 4 reorientations apa gitu. Ya. Jadi dibuat visual poin 1, 2, 3 jadi lebih ke infografis saja sih saran saya. Gitu ya. Sehingga si siswa melihat ini juga enak gitu, enak di mata maksudnya. Karena kalau video memang mainnya mata ya. Oke, overall that's good. Thank you. Bagus, sudah bagus-bagus teman-teman kreatif. Ada lagi satu lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita silakan. Yusril, silakan Yusril. Mau share sendiri atau share link? Mau minta tolong Mem, share Mem. Nggak apa-apa. Ini link drive Mem. Internet saya cepat kok. Teman-teman ini pakai kuota atau gimana? Kuota Mem. Ya Allah. Wifi Mem. Pakai wifi. Maaf ya yang kalau pakai kuota ya Allah. So ini sudah bisa Mas Yusril Ihza Mahendra. Yusril ini ayahnya dulu ngefans sama politisi Yusril Ihza Mahendra kah? Enggak ada kaitannya dengan TEFL ya. Oke. Anyway, just forget it. Alright. Oke. Bagus Mas Yusril, hal yang mungkin diimprove, ini saya suka ini pertanyaan ini, kayak teaser gitu ya. Tapi anunya ya, grammarnya ya, what do you think? Have you drink, yang betul apa? Have you drunk Mem? Bab 3 ya? Iya Mem. Salah Mem. Ya, ini bagus ininya kayak teaser gitu. Have you ever drank a hot coffee? How to make it? Do you know how to make it? Gitu. Misalkan. Terus ini udah bagus. Sudah ada social functions-nya ya, bagus. Structures, goals, ingredients, steps. Language features, ini bagus ya, simple present tense, conjunctions ya, dinamakan conjunction. Lalu comment atau imperative verb ya, using action verb. Itu memang begitu, action verb sama imperative sentence. Using adverb of time. Adverb of time atau adverb of manner ya. Oke. Lalu example
Ini terlalu cepat ini yang ini. Bagian ini kan siswanya masih baca dulu ya. Waktunya terlalu cepat. Mungkin agak ditambah bisa Mas Yusril? Bisa, Mem. Bisa, oke. Nah ini. Ini suruh ngapain yang ini bagian ini? Now is your turn. Jadi itu nanti siswa itu diminta untuk menganalisis ini, Mem, menganalisis example-nya itu. Jadi dibuat grup, jadi ada grup A sama grup B gitu, Mem. Grup A itu untuk menganalisis yang cara how to make fried rice, kemudian yang grup B itu untuk menganalisis how to make mango juice, Mem. Begitu, Gini aja Mas Yusril, yang di video tidak perlu ada aktivitas dulu karena murni penjelasan ya. Mungkin agak diberi contoh-contoh lain. Misalkan tadi kan sudah ada kamera ya, how to use camera. Mungkin ada contoh lain yang lebih simple. Saya kira kalau ini tidak perlu Mas Yusril. Yang now is your turn, ini nanti saja. Kan ini masih exposure ya. Exposure itu berarti sebenarnya menjelaskan tapi dalam bentuk video gitu. Jadi kalau bisa diberi penjelasan yang lain atau misalkan di highlight seperti punya Mas siapa tadi Prabowo, si teksnya di highlight si how to use camera itu, yang mungkin yang pertama how to use kamera begini saja. Mana tadi? Gini. Lalu yang selanjutnya mungkin dikasih ini yang namanya goal. Tadi kan Anda menjelaskan di awal kalau generic structure-nya ada goal, lalu ada tool atau ingredient lalu step. Mungkin Anda kasih panah, ini goal-nya. Ini tool atau ingredient, ini step-nya begitu. Terus Anda highlight, ini conjunctions-nya. Mana conjunctions-nya? Then. Terus ini imperative verb-nya gitu. Jadi masih sebatas itu. Oke? Right. Baik, Ma'am. Thank you. Right. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup, teman-teman sudah bagus. Saya kira on track semua. Hanya beberapa hal perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas videonya. Oke, setelah ini teman-teman kembali mengerjakan bagi yang belum selesai. Bagi yang sudah selesai perlu mungkin ada sentuhan-sentuhan untuk memfinalisasi videonya, silakan. Kemudian ingat goal-nya adalah learning goals ya. Learning goals dulu baru ke videonya apa gitu. Lalu untuk Jumat dan hari Rabu, itu waktu Anda untuk melakukan praktik. Jadi ada rentang waktu berarti 1 pekan ya. Hitungannya kan 1 pekan 2 meeting, berarti ada 2 meeting Anda bisa gunakan untuk praktek. Nah, praktek itu sudah praktek mengajar, recorded dengan teman Anda, lalu menggunakan salah satu medianya adalah video yang tadi Anda gunakan. Jadi nanti series begitu. Oke? Ada yang ditanyakan, berarti tidak ada meeting di hari Jumat dan hari Rabu. Dari Jumat prepare mau Ramadan ya. Anda akan mengajar Ramadan kalau Muhammadiyah tanggal 2, tapi pemerintah masih belum tahu apakah juga tanggal 2 atau tidak. Jadi Anda bisa sambil prepare untuk Ramadan sambil mengajar ya, menyiapkan. Jadi waktu 2 meeting itu tidak ada meeting, tapi Anda mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk mengajar. Jadi misalkan perlu tadi ini belum selesai, boleh Anda selesaikan selama 2 pekan itu. Kok 2 pekan? 2 meeting. Oke. Any questions? Ma'am, silakan. Untuk record praktis ngajarnya itu kan pairs ya, berarti itu kayak satu Zoom gitu gantian gitu, Ma'am. Misalnya nanti saya record, terus habis itu gantian, itu jadi satu record gitu. Kalau peer teaching, sebenarnya kalau peer teaching itu interaksi ya, ada interaksi antara guru dan guru satu dengan guru yang lain itu ada interaksi. Tapi kalau misalkan konsiderasinya mau dibagi-bagi, pace awal saya, pace awal teman saya misalkan, pace kedua teman saya boleh begitu. Terus nanti mau digabung gitu ya, karena mungkin terkait dengan kuota, boleh mau dibikin begitu. Toh akhirnya nanti akan digabung gitu ya. Yang penting step-stepnya itu jelas. Ingat ada 3 phases, ada pre, activity, main, and then post activity. Yang penting itunya jelas. Lalu disesuaikan dengan lesson timeline Anda. Pertama exposure-nya pakai apa gitu.
Okay, that's all. Thank you. Mem mau bertanya. Silakan Zarfan. Berarti untuk total pengumpulan tugasnya itu Jumat minggu depan ya, Mem? Udah nggak apa-apa. Kalau Anda belum siap dengan semuanya, nggak harus hari ini, nggak apa-apa. Bukan Jumat, berarti hari apa? Rabu. Kalau bisa. Oh, Rabu. Oh, Rabu minggu depan ya, Mem? Rabu. Ya, baik, Mem. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau nanya. Videonya, Mem. Gimana, Mbak Tari? Durasi videonya berapa kira-kira? 3 menit kayaknya udah lama ya? Video apa nih? Video pembelajaran atau video mengajarnya? Video pengajarnya, Mem. Oh, video mengajarnya more or less 10 minutes mungkin ya? More or less 10 minutes. Kalau toh teman-teman nanti lebih dari itu nggak apa-apa, nanti kan waktu editingnya bisa di 10 menit kan. Ya, oke. More questions? That's all. Saya, Mem. Mbak Tari. Ya, jadi untuk take videonya itu saya sama Syafira itu nggak harus dalam Zoom meeting gitu kan, Men. Maksudnya take video pakai HP gitu terus nanti di-cut terus nanti Syafira lagi gitu. Monggo silakan, kalau yang dipertimbangkan kuota atau hal lain terkait koneksi, silakan. Gimana mudahnya teman-teman? Oke. Oke. Idealnya bayangan saya tuh ada Zoom berdua begitu kan, nanti ada interaktif, mengajarnya jadi interaktif. Kalau memang dirasa kuotanya terbatas, itu silakan saja, apa yang mungkin bisa dilakukan. Tiada rotan akar pun jadi, begitu katanya ya. Oke, silakan. Mana yang mudah, karena nggak bisa membatasi juga, karena keadaannya begini. Anda Mbak Tari di mana? Di Malang, Mem, di kos. Udah di Malang? Mbak Syafira? Iya. Di Malang juga. Di Malang juga. Oke. Oke. Sama-sama di Malang bisa ketemu ini. Tapi nggak memaksa juga. Oke. Udah? Mem mau tanya lagi boleh? Silakan Syafira. Kalau yang di Zoom itu apakah harus ada muridnya, Mem, atau kita just pretend to be ada muridnya? Jadi mengajarnya tanpa murid. Karena lagi-lagi karena settingnya online learning ya, dan Anda tidak mungkin mencari orang. Kalau desain PLP itu sebenarnya mencari tetangga, anak-anak tetangga, atau kalau Anda punya adik-adik, sepupu-sepupu, dikumpulkan gitu terus mengajar. Tapi karena ini ada yang sudah di Malang, ada yang sudah dan sebagainya, kita samakan saja tanpa murid. Jadi yang saya lihat nanti instruksi cara Anda mengajar. Oke, misalkan yang dilihat ada, alright, good morning everyone. So today we are going to learn about. Nah, itunya yang dilihat. Nanti now it is your turn to do task 1. In task 1, you need to do A, B, C misalkan. First, nah itu yang dilihat. Oh, performanya anak ini sudah bagus kalau mengajar. Jadi yang dilihat itu saja. Sama lesson timeline yang sudah Anda desain dan juga video. Itu saja ya. Jadi kalau waktunya anak-anak mengerjakan ya sudah di pre-memory gitu aja. Ya. Oke, Mem. Thank you. Oh ya, mau tanya. Silakan Mbak Desi. Pada saat recording itu kita selesai yang misalnya materi pembelajaran itu sampai selesai atau memang di setengah aja? Gimana? Sorry. Untuk semua apps yang di lesson timeline-nya itu berarti ditampilin semua di recording-nya tanpa di-cut gitu. Iya. Kan Anda hanya menampilkan Anda menyampaikan instruksinya lalu menampilkan slide-nya, menyampaikan slide tentang lesson timeline-nya itu kan. Lalu kan nanti kan karena nggak ada siswa kan tidak mengerjakan. Jadi yang dilihat hanya instruksinya saja. Okay, now it is your turn students. Okay, have you done? Pura-pura ada siswa. Have you done? How far you can do? Is there any problem? Any questions? All right, good. Very good. So now let's go on with this. Gitu. Ya. Oke. Sudah? Saya kira cukup ya. Oke, semoga lancar. Kalau ada
if you have technical issue in regards to your teaching practice, you can drop your questions or anything you find as a problem. You can drop your questions or anything in our WhatsApp group. Ya, so kita bisa gunakan komunikasi lewat grup WhatsApp. Thank you very much everyone for your active participations. Ini sudah 1 jam ya, 1 jam tepat. Alhamdulillah. Alright. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. ma'am.